Selamat sore teman-teman Kompas B dan Ibu Cici. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan memaparkan mengenai chapter 17 dan chapter 22. Berikut ini adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Anwar Hashim, Bilal Reginard, Aranda Yogi, dan Yumna Maisara. Oke, untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai chapter 17 untuk Public Relations, Publicity, and Corporate Advertising. Nah, oke, jadi public relation itu apa sih? Jadi untuk memahami apa sih sebenarnya PR itu, kita bisa mengetahuinya dari dua definisi, yaitu traditional definition dan the new role dari PR itu sendiri. Nah, jadi PR secara tradisional dijelaskan sebagai sebuah fungsi dari manajemen yang akan mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi dengan kepentingan publiknya itu sendiri, serta menjalankan program aksi dan komunikasi untuk mendapatkan pemahaman dan penerimaan dari publik. Nah, di traditional definition ini, PR membutuhkan beberapa tahapan yang terdiri dari menentukan dan mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi peraturan dan prosedur keinginan publik, dan membangun sebuah rencana untuk mengeksekusi communication plan yang telah dirancang. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, sedangkan jika kita melihat peran baru dari PR itu sendiri, PR itu mampu dilakukan dengan menyatukan departemen pemasaran yang kuat dan departemen PR yang kuat juga oleh manajernya itu. Nah, jadi itu ini dilakukan daripada kayak kita beroperasi secara independen biar supaya kita dapat bekerja sama secara erat untuk memberikan citra keseluruhan terbaik dari perusahaan yang kita miliki saat kita juga menawarkan produk atau layanannya gitu. Nah, jika kita menggabungkan marketing dan PR menjadi satu gitu, kita akan mendapatkan marketing public relation atau MPRS ya. Jadi MPRS itu adalah fungsinya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kita bisa membangun excitement pada marketplace dengan mengumumkan bahwa ada produk baru yang kita produksi untuk menerima publicity dan meningkatkan efektivitas dari advertising yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua ini kita juga bisa meningkatkan return on investment dengan mengurangi overall marketing cost yang dimiliki dan mendapatkan marketing outcome secara bersamaan. Nah, yang ketiga itu kita juga bisa membuat advertising news untuk merek yang kita miliki sendiri ketika yang tidak ada produk niche yang baru untuk diiklankan. Nah, yang keempat itu kita juga bisa mengenalkan produk dengan iklan yang sedikit karena menggunakan PR. Nah, lalu kita juga bisa meningkatkan customer service dengan meningkatkan value added bagi para customer kita. Nah, setelah itu kita juga bisa membangun hubungan business to consumer atau B2C yang baik juga. Lalu kita juga bisa meningkatkan uh, influencing the influentials dengan memberikan informasi kepada pemimpin opini gitu atau opinion leaders. Nah, jadi yang terakhir juga kita bisa dapat melindungi produk dari risiko serta memberikan sebuah alasan untuk para customer agar mau membeli produk kita gitu. Nah, ini jadi ada di figur 17.2 ini dijelaskan mengenai keuntungan dan kekurangan dari MPRS itu sendiri. Nah, keuntungannya adalah tentunya MPRS itu lebih menghemat biaya untuk mencapai pasar ya. Jadi cara untuk membangun PR-nya yang nilai tinggi itu juga bisa dapat dari MPRS itu. Nah, selain itu kita juga bisa memiliki manfaat dari endorsement, dapat meraih credibility juga. Di situ kita juga bisa mendapatkan dukungan advertising programs. Kita juga MPRS itu juga bisa menembus clutter atau kekacauan, menghindari penolakan consumer terhadap upaya penjualan gitu. Terus juga meningkatkan media involvement pada customer dan juga dapat mempengaruhi opinion leaders atau trend center. Dan terakhir adalah kita juga bisa dapat meningkatkan return ROI atau return on investment. Nah, di sisi lain, MPRS juga memiliki kekurangan juga, seperti kayak kurangnya kontrol di media, sulit untuk menghubungkan slogan dan alat lain untuk melakukan advertising, media time sama space-nya juga nggak terjamin juga, dan serta juga tidak ada measures yang efektif untuk mengukur standarnya. Nah, ini ada beberapa step yang perlu dilakukan untuk melakukan PR ya. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan dan mengevaluasi sikap publik, lalu membuat PR plan-nya, dan akhirnya kita bisa membangun dan mengeksekusi PR program yang telah dirancang. Nah, ini akan dibahas di slide-slide selanjutnya ya. Oke, untuk menentukan dan mengevaluasi sikap publik, kita harus melakukan riset untuk mengetahui bagaimana publik itu menilai. Jadi kenapa sih kita perlu riset?
Nah, jadi kita perlu riset itu untuk menyediakan input untuk planning proses yang kita miliki nantinya. Terus juga riset itu juga bisa menjadi peringatan awal terhadap ancaman dari eksternal. Nah, riset juga tuh bisa memberikan support secara internal dan meningkatkan efektivitas komunikasi karena karena semakin kita mahamin masalah yang kita miliki, proses komunikasinya itu akan juga semakin lancar gitu. Nah, tahap kedua adalah kita harus membuat dan merancang PR plan. Nah, rancangan ini bisa dilakukan dengan mendefinisikan masalah terlebih dahulu, lalu melakukan planning dan programming untuk PR plan kita, baru kita bisa mengambil tindakan dan mengkomunikasikan apa yang telah kita rancang. Dan yang terakhir, kita juga bisa dapat melakukan evaluasi program untuk PR plan selanjutnya, supaya PR plan selanjutnya akan lebih baik, begitu. Oke, di tahap selanjutnya, manajer tuh harus membangun dan mengeksekusi PR program yang telah dirancang. Nah, untuk ngelakuin itu, manajer harus nentuin dulu target audiensnya. Nah, target yang relevan untuk ditentukan adalah internal audience, external audience, employee of the firm, stakeholders and investors, the media, educators, business organization, governments, and financial groups. Nah, kalau misalnya kita sudah menentukan target yang relevan, nah baru kita bisa mengimplementasikan PR programs yang kita miliki, misalnya kayak pada press release atau press conference atau exclusives atau interviews atau community involvements atau di internet itu sendiri atau melalui social networks and blogs. Oke, mungkin sekian itu saja dari saya. Berarti terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dibahas teman saya.